Nah, ketemu lagi kita Bu Ensis. Gua sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar dulu hari ini? Tetap sehat dan semangat ya, Bu Ensis ya. Nah, nggak panjang lebar nih, Bu Ensis. Gua langsung aja ya, seperti biasa ya. Sesuai judul konten kali ini ya. Suami bikin stres istri, bisa kena hukuman lo bro. Nah, dari mana nih? Udah pada tahu deh lu pada ya. Jadi sesuai judul konten kali ini bro and sis ya. Suami bikin stres istri, bisa kena hukuman lo bro. Nah, gue mulai bacain ya pertanyaannya ya. Oke, nggak pakai panjang lebar bro and sis ya. Masalah kuota. Gue bacain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat lu bro di sana, seluruh tim Super Semalofem Podcast, sebelumnya gue ucapin terima kasih kalau udah dijawab pertanyaan gue dan naik jadi konten dan lewat seleksi lu semua di sana. Sebelumnya gue ucapkan terima kasih juga. Nah, nama gue, nama dia gue nggak bacain ya, doain sih ya, biasa nyangkut privasi dia ya. Gue lanjutin ya. Nah, gue mulai tanya ya ke lu semua, apakah termasuk kekerasan dalam rumah tangga jika istri stres akibat ulah suami? Nah, jadi begini, adik sepupu gue ya menikah dengan laki-laki yang selalu membuat adik gue itu stres, bahkan sampai berhenti kerja dan pernah hampir mau minum obat serangga. Nah, sekarang dia minum obat-obatan dari dokter agar tidak stres. Bisakah sih suaminya itu dikenain sanksi karena membuat adik sepupu gue stres? Apa harus adik gue lapor dulu ke polisi? Memang benar kalau suami tidak pernah mukul, tapi secara tidak langsung itu buat pusing adik sepupu gue. Nah gitu aja deh kalau mau kasih pencerahan ya. Sebelumnya thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya oke. Kita jawab langsung, nggak pakai panjang lebar ya, khusus lu bro yang mengirim pertanyaan dan juga buat bro yang sisi lain, semoga yang pertanyaannya sama insya Allah ya dapat pencerahannya ya. Gue mulai, jadi gini, sebelumnya gue mau ngomong dulu ya, namanya rumah tangga itu biasa bro yang sisi ya, ada ujiannya. Nah jadi kalau nggak ada ujiannya masya Allah kita rumah tangganya nggak makin lebih dewasa tuh. Nah tapi bukan itu jawabannya ya, gue langsung aja jawab deh. Oke ya, sesuai dengan pertanyaan lu bro ya, dan juga buensis yang lain, dan udah naik jadi konten nih ya, kita mulai jawab ulasan lengkapnya. Oke, jadi gini, kekerasan dalam rumah tangga secara psikis ya, itu kategorinya ya buensis ya. Jadi sayangnya nih lu tidak ngejelasin nih di pertanyaan lu bro ya, secara rinci perbuatan seperti apa yang dilakukan oleh si suami saudara sepupu lu sehingga membuat sepupu lu tuh jadi stres. Untuk itu ya gue sama teman-teman di sini asumsikan ya, jadi si suami melakukan perbuatan yang berdampak pada kondisi psikologis ya, gitu ya, seperti kekerasan verbal atau perbuatan lain yang secara langsung atau tidak langsung tuh mempengaruhi kondisi psikologis saudara sepupu lu. Nah, jadi gini gue mulai ya. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang gue sama teman-teman akses ya melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tuh ya, stres itu adalah gangguan atau kekacauan mental ya dan emosional yang disebabkan oleh faktor luar, ketegangan gitu ya. Nah, terganggunya kondisi psikologis pada istri sepupu lu ini ya, sepupu lu ini ya, sebagai istri ya, itu akibat perbuatan suami dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga bro. Nah gitu loh bro sis ya. Nah gue mulai ya infografis ya. Jadi kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 1 angka 1 ya bro sis ya, khususnya lu bro nih di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ya, gua singkat UU 23 2004, diartikan sebagai berikut nih. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan ya bro sis ya, khususnya lu bro ya, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, baik itu seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan ya secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, lingkup rumah tangga ya itu juga diatur tuh dalam Undang-Undang Nomor 23 2004, meliputi ya, gue bacain nih, suami, istri, dan anak, itu yang A. Yang B, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf A karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ya. Perbuatan suami dari adik sepupu lu nih bro ya,
yang mengakibatkan adik sepupu lu sampai stres sehingga berhenti kerja ya, dan tadi di pertanyaan lu tuh ya, apa di cerita pertanyaan lu, dan hampir memiliki keinginan untuk bunuh diri sampai minum serangga, itu bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis bro ya, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Itu kategorinya itu tuh ya. Nah, perlu diketahui dulu nih bahwa setiap orang pada dasarnya dilarang untuk melakukan KDART terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara yang salah satunya adalah kekerasan psikis seperti yang dialamin sama sepupu lu ya, bro ya. Nah, ini gue bacain lagi nih. Jika seseorang melakukan kekerasan psikis, maka bisa dikenakan sanksi berdasarkan pasal 45 Undang-Undang 23 2004 nih, bro ya. Yang bunyinya begini. Satu nih, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf B dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun bro ya, denda paling banyak 9 juta bro ya. Nah, yang kedua nih, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tadi ya, dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan dan denda paling banyak 3 juta rupiah ya. Nah, jadi kalau pertanyaan dulu tadi tuh bro ya, bro Ensis yang lain juga ya, apakah KDART psikis delik aduan atau delik biasa? Nah itu ya mungkin pertanyaan dulu nih bro ya. Nah jadi gini, kalau gue sama temen-temen nih menjawab pertanyaan lu ya, apakah adik lu tuh, adik sepupu lu ya, yang harus melaporkan perbuatan suaminya membuatnya menjadi stres sehingga sampai berhenti bekerja ya. Jadi artinya ya dia harus melaporkan tuh perbuatan suaminya ya, karena menimbulkan diri dia tuh jadi stres tuh ya, sehingga sampai tadi kalau nggak salah di pertanyaan lu sampai berhenti kerja ya gitu ya. Nah jadi perlu diketahui nih bro ya, bro Ensis ya, bahwa delik KDRT pada pasal 45 Undang-Undang 23 2004 itu dibagi menjadi dua, yaitu satu, pasal 45 ayat 2 Undang-Undang 23 2004 merupakan delik aduan karena tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Nah yang kedua nih, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang 23 2004 ya, sorry ya, adalah delik biasa karena perbuatannya menyebabkan atau menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari. Nah, berdasarkan penjelasan tadi tuh ya bro ya, khususnya lu bro nih dan juga bro Ensis yang mungkin mengalami hal yang sama ya, perbuatan suami saudara sepupu lu tuh yang mengakibat saudara lu sampai stres hingga berhenti kerja dan hampir memiliki keinginan bunuh diri tadi kalau nggak salah ya, sampai minum obat serangga ya, masya Allah, astagfirullahaladzim, sampai tuh ya, itu tersebut jadi keinginan dia itu tuh udah memenuhi unsur tuh di pasal 45 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 2004 ya, yang merupakan delik biasa. Nah Anda, sorry ya, maksud gue lu nih bro sebagai sepupu yang mengetahui KDRT tersebut dapat langsung melaporkan kejadian ini kepada kepolisian kalau menurut gue nih sama teman-teman di sini ya, di tempat saudara lu tuh yang jadi korban, atau berada maupun di tempat kejadian perkara tuh ya. Nah nanti tuh biasanya pihak kepolisian tuh ya, tuh wajib tuh segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya KDRT psikis tersebut bro. Nah itu biasanya sih waktu 1 kali 24 jam ya, sorry bakal lihat gue nih, terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga. Nah kepolisian tuh wajib tuh biasanya bro segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan tersebut diberikan kepolisian yang dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan atau pembimbing rohani untuk mendampingi si korban. Nah perlindungan sementara tersebut juga diberikan paling lama 7 hari sejak korban diterima atau ditanganin tuh dalam waktu 1-24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sementara. Nah itu juga pihak kepolisian wajib tuh meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan biasanya, masya Allah ya. Nah ini gue kasih contoh aja nih kasus ya, sebagai contoh kasus nih kita lihat dalam putusan Pengadilan Tinggi Banten nomor 30/PIT 2016 PT BTN ya, putusan Pengadilan Tinggi ya. Pada kasus ini terdakwa memaksa korban atau istri untuk menandatangani surat izin poligami, namun ditolak oleh korban tuh di putusan tadi tuh. Ini contoh ya, bro ini saya khususnya juga bro ya. Nah terdakwa tuh di putusan itu yang mengancam akan menceraikan korban dengan tidak memberikan harta gonogini, mengambil hak asuh anak serta semua usaha atas nama korban. Apabila menolak menandatangani izin poligami terdakwa akibat perbuatan tersebut, korban mengalami
Jadi akibat dia itu ya, si terdakwa di contoh kasus tadi jurisprudensi buat lu nih maksudnya ya. Nah, akibat perbuatan si terdakwa tersebut, korban tuh mengalami depresi tuh dengan kondisi perasaan sedih, cemas, gelisah, murung, dan melakukan percobaan bunuh diri dengan cara meminum obat secara sekaligus melebihi dosis yang disarankan dokter, sehingga korban dirawat tuh di rumah sakit ya di perkara itu ya, dimana dari hasil resume medis korban didiagnosis mengalami intoksikasi obat tentamen suicide ya, percobaan bunuh diri itu artinya ya, et causa disebabkan ya, jadi gangguan penyesuaian depresi. Selain itu berdasarkan anamnesis dan wawancara psikiatrik, kesimpulan korban menderita gangguan mental sedang sampai dengan berat ya. Nah, majelis hakim tuh pada tingkat pertama melalui Pengadilan Negeri Tangerang nomor 10/19/Pitsus/2015 PN Tangerang ya, ini tadi punya perkara tuh yang menjadi contoh buat lu ya, itu telah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga berdasarkan pasal 45 ayat 1 junto pasal 5 huruf B Undang-Undang 23 2004. Atas perbuatannya terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 5 bulan. Nah, itu putusan PN tersebut telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi yang mempertahankan sanksi yang sama pada putusan PN karena dirasa telah mencerminkan rasa keadilan. Nah, jadi itu tadi contoh tuh ya, bro. Dan juga buat lu Buansis ya, khususnya lu bro yang mengintai. Jadi ada case yang sama tuh, mirip kayak kejadian yang dialami sama saudara sepupu lu ya, kekerasan dalam rumah tangga bentuknya psikis. Jadi tadi tuh putusan badan tuh sebagai salah satu contoh. Jadi artinya ya kejadian yang ditimpa sama saudara lu ya insya Allah mungkin sama deliknya ya, ibaratnya kekerasan dalam rumah tangga bentuk psikis itu ya bisa pidana gitu loh ya. Nah, jadi sebelum gue akhirin nih, biasa nih gue insist khususnya lu bro yang ngirim pertanyaan ya, ini khusus konten kali ini dasar hukumnya ya Undang-Undang nomor 23 2004 ya, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Terus contoh tadi tuh kasus ya, putusan yang dibacain tadi tuh berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Banten nomor 30 PID /2016 Pengadilan Tinggi Banten ya. Dan juga tadi ada yang gue bacain tuh ya, referensi Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, yang kita orang akses tuh ya buat nambahin referensi pertanyaan lu ini bro yang jadi next konten ya. Dan juga sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 23 2004. Nah, terus pasal 7 Undang-Undang 23 2004, pasal 5 huruf B Undang-Undang 23 2004, pasal 52 Juntau pasal 45 ayat 2 Undang-Undang 23 2004, pasal 26 Undang-Undang 23 2004, pasal 19 Undang-Undang 23 2004, pasal 16 ayat 1 dan pasal 17 Undang-Undang 23 2004. Nah, juga pasal 16 ayat 2 Undang-Undang 23 2004, pasal 16 ayat 3 Undang-Undang 23 2004. Nah, jadi ini bro, sesuai pertanyaan yang udah kirim ya, dan alhamdulillah makanya jadi konten dan juga mungkin bisa buat referensi pencerahan juga ya buat lu Buansis yang lain yang mungkin kalau ada saudara lu atau amit-amit ya lu sendiri mengalami hal yang sama ya, khususnya kaum para sista mama bunda ya, amit-amit kali kalau bisa sih jangan sampai ya, astagfirullahaladzim ya. Nah, jadi sesuai judul konten kali ini, suami bikin stres istri bisa kena hukuman loh bro. Nah ya udah tahu ya, jadi artinya begini bro, untuk pertanyaan lu ya insya Allah udah kita jawab tuh ya, mudah-mudahan insya Allah bisa dapat pencerahan lu bro, dan juga Buansis yang lain yang mungkin khususnya kaum sista ya yang ngalamin hal yang sama gitu loh. Nah oke, jadi gini bro, seperti biasa nih bro, kalau ternyata jawaban dari gue sama teman-teman di sini Super Semar Lakom Podcast ya, yang udah gue wakilin ya, jawab pertanyaan lu dan jadi konten ya, alhamdulillah karena udah gue seleksi ya. Nah ternyata lu masih belum puas, lu nggak usah khawatir bro, kita akan bikin konten sambungan, tapi lu tolong ya ngirim pertanyaan lagi lebih detail. Nanti insya Allah kita bikin live streaming untuk menyambung konten yang sekarang ini, dan insya Allah kita hadirkan pakarnya dan narasumbernya, jadi lu bisa live streaming bro. Dan juga bro and sis yang lain khususnya para sista amit-amit kalau bisa sih jangan ada masalah ya rumah tangga lu. Nah di orang yang mungkin permasalahannya sama ya, insya Allah kita bisa live streaming nanti di segmen konten berikutnya gitu ya bro and sis ya. Nah tapi mungkin ada pertanyaan nih buat lu bro atau sis ya yang baru ketemu channel kita ya, kalau gue mau ngirim pertanyaan seperti bro tadi sehingga naik jadi konten, ngirimnya kemana? Nah lu kirim ke sini nih bro and sis ya, ini nongol nih supersemarlakom@gmail.com, lu buruan screenshot deh ya. Nah lu kirim ke sono pertanyaannya, tapi ada syaratnya nih bro and sis, kita seleksi pertanyaan lu. Kalau ternyata pertanyaan lu layak kita naikin jadi konten kayak ini, karena kan ini disajikan ke publik ya, insya Allah kita naikin jadi konten. Tapi kalau enggak, mohon maaf bro and sis, tetap kita jawab lewat email gitu loh ya. Nah juga buat lu
Sorry nih buat lu bro and sis yang lain yang belum pertanyaan ini kita jawab ya, sabar ya, karena kenapa ngantri, insya Allah kita jawab satu-satu. Dan juga mohon maaf nih bro and sis, kalau yang pertanyaan lu belum dijawab tolong sabar ya, jangan ngirim pertanyaan, mohon maaf nih, jangan lu spam. Jadi yang maksud spam gini, lu ngirim pertanyaan lu sama terus lu kirim ya. Nah kenapa kesian bro and sis yang lain yang baru ngirim pertanyaan baru, jadi ketiban-tiban tuh sama pertanyaan lu ya, gitu ya bro and sis ya, mohon maaf ya gitu ya. Nah juga seperti biasa nih bro and sis, sebelum gue pamit nih ya, gue nyampein maaf kata nih dari kita di sini Super Semua Love Podcast yang gue wakilin nih, wakilin teman-teman yang lain ya. Kenapa? Maafnya apa? Ya biasa. Kita ini semua di sini itu manusia biasa, nggak luput dari kesalahan. Gue yang mewakili, kalau menyampaikan ada salah-salah kalimat atau kata, mohon maaf, karena kita semua di sini khususnya gue manusia biasa. Tapi lu nggak usah pada khawatir bro and sis ya, menjawab semua pertanyaan lu ya. Yang kita ingin jadi konten, kita selalu mengacu sama peraturan perundang-undangan yang ada dan regulasi yang ada, serta referensi lainnya yang informasi akurasinya insya Allah jos gitu loh bro and sis ya. Dan juga buat lu semua nih teman-teman ya, alhamdulillah ya bro and sis ya, kalau yang udah langganan channel kita ya, berarti udah subscribe, udah klik lonceng ya, jangan lupa di share. Biar apa? Biar kita bisa berbagi ilmu sama bro and sis kita yang lain ya. Dan lu yang baru ketemu channel kita, kalau memang cocok ya, tolong bro and sis diklik subscribe, diklik loncengnya biar dapat notifikasi. Jadi kalau kita update, dapat info terbaru, lu orang pertama yang nonton, masya Allah. Gue promo ya, dan insya Allah tuh kalau lu yang udah pada share ya, kuota lu habis dapat pahala bro and sis, masya Allah. Kalau gimana nih, astagfirullahaladzim ya, gitu ya bro and sis ya. Dan seperti biasa bro and sis, sebelum gue pamit nih kan masih suasana pandemi covid ya, jangan lupa prokes ya, pesannya Mama 3M, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Kalau lu baru pulang dari aktivitas lu keseharian di luar, lu pulang ke rumah lu atau balik ke keluarga lu ya, jangan lupa salinan pakaian yang bersih, dan tiap hari usahain olahraga, pola makan, pola hidup dijaga ya. Biar apa? Biar selama masa pandemi covid ini kita tetap sehat dan semangat. Nah gitu ya bro and sis ya. Sebelum gue pamit, ini ada pesan yang paling biasa gue ulang-ulang dan insya Allah ini bermanfaat buat lo orang semua. Udah pada tahu ya, bersihin hati, bersihin pikiran, disiplin. Kenapa? Mesti bersihin hati, bersihin pikiran, disiplin. Insya Allah bro and sis, kalau kita semua ngelakuin itu, insya Allah di aktivitas kegiatan kita seharian, kita akan terhindar dari masalah hukum yang bisa timbul terhadap diri kita dan bentuk pelanggaran lainnya. Gitu ya bro and sis ya. Jadi bersihin hati, bersihin pikiran, dan disiplin. Itu dulu ya, gue pamit. Soalnya kenapa? Ini durasinya beberapa konten kali ini panjang. Ada juga komplain, jangan kepanjangan bro. Kasih Allah. Gitu dulu ya, tetap sehat dan semangat, dan tungguin konten kita yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.